Apa nama ininya? Masakannya ini, khas Karo ini? Bohan, namanya bohan dari bambu. Bohan dari bambu. Oh iya. Ini asli nih, asli. Jadi cuma dari hawa panas. Iya, hawa panas dia. Hawa panas. Pasti enak, pasti sehat ya. Oh, ini masak yang ini Kila. Saat ini kami akan coba belajar memanggang babi. Selamat menyaksikan, nanti kalau matang selamat menikmati. Ya, udah matang ya? Ya, udah. Luar biasa. Ini masih 1 jam lagi. Ya. Ini udah sebentar lagi lah, Kila ya. Ini udah datang nasinya udah bisa makan. Ya, kalau ini langsung aja. Wah, Nanti pakai bumbu dia. ya ada bumbunya, udah siap selesai. Udah selesai. Sana ke dalam. Oke. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang sambil menunggu ya makanannya matang, Bapak Ibu ya. Ada dalam bambu, ada yang panggang, ada juga dalam dandang di situ. Saya akan berbagi sesuatu kepada saudara. Saat ini saya ada di daerah Laumakam Jumagugung, ya, Desa Kutambaru, Tanah Karo. Desa ini tepat berada di kaki Gunung Sinabung. Ya, saudara bisa lihat ada saya latar belakangnya sungai ya, sungai yang sangat alami. Sungai ini cukup jernih dan belum terkontaminasi polusi. Jadi kami ada di bawah kaki bukit, sumber mata air di atas, dan airnya mengalir. Tidak ada terpolusi. Kalau tadi kami bawa baju basah, mungkin saya sudah nyebur dari tadi Bapak Ibu. Ya, lalu saudara bisa lihat di belakang sedang dimasak beberapa makanan khas Karo ya. Nanti kami akan kumpul bersama keluarga besar dan akan menikmatinya. Bicara mengenai peristiwa makan dan makan bersama, saya teringat beberapa ayat firman Tuhan. Dan saya akan berbagi buat saudara ya. Kita akan coba cari menemukan apa makna makan yang ada di Alkitab. Selama ini kita berpikir bahwa ya makan itu kan ya sudah makan aja, makan pagi, siang, sore, tanpa kita pikir ada kaitan nilai-nilai doktrinal atau nilai-nilai teologianya. Namun saya ingin berbagi peristiwa makan atau makan itu sendiri dari berapa kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 16, Alkitab berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sekali lagi saya baca, Tuhan berkata kepada mereka, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bapak Ibu, dari sejak awal Tuhan telah mempergunakan sarana makan ya menjadi bagian integral karya Tuhan dalam penciptaan manusia ya. Demi kelangsungan hidup manusia, Tuhan telah menyediakan berbagai jenis tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Manusia itu demi kelangsungan hidup mereka atau manusia secara jasmani atau biologis. Jadi Bapak Ibu, makan dalam perjanjian lama adalah karya Allah yang berkaitan untuk pemeliharaan hidup manusia sehari-hari. Sekali lagi, jadi makan itu dalam perjanjian lama merupakan karya Allah, bagian karya Allah yang berkaitan erat demi pemeliharaan hidup manusia itu sehari-hari. Di kemudian hari Bapak Ibu, makan atau makan bersama itu berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik pribadi maupun sosial. Saya teringat Bapak Ibu peristiwa Abraham. Ya, satu kali dia sedang duduk di tenda kemahnya dan dia melihat ada 3 orang. Ada 3 orang sedang lewat depan tenda kemahnya, lalu Abraham meminta mereka ya untuk singgah sejenak, untuk mampir sejenak. Lalu Abraham meminta hambanya mengolah anak lembu yang terenak, lalu meminta Sarah untuk mengolah roti Bapak Ibu, untuk mengolah roti, dan dia membawa sendiri makanan itu ke hadapan 3 pribadi yang adalah Theophany,
Dan ketiga pribadi itu Bapak Ibu menikmatinya dengan sukacita. Lewat jamuan makan Abraham, dia mendapatkan teman baru atau sahabat baru. Sadar tidak sadar Abraham, dia sedang melayani Allah dalam wujud manusia yang bernama Theophany. Dan di kemudian hari dikatakan setelah mereka nanti menunggu anak sekian lama, lewat perkataan salah satu dari pribadi itu, tahun depan engkau akan mendapatkan anak. Maka Abraham mendapatkan anak. Dimulai dari jamuan makan. Apa yang dirindukan oleh Abraham diberikan oleh Tuhan dalam penantian panjang menunggu seorang anak. Lalu yang kedua yang saya dapatkan Bapak Ibu, satu kali Lot menjamu juga. Menjamu malaikat-malaikat Tuhan di rumahnya dan memberikan awasan kepada Lot, memberi perintah kepada Lot untuk dia dan keluarganya pergi dari kota Sodom pada saat itu, karena Tuhan akan menghancurkan kota itu Bapak Ibu. Lewat jamuan makan yang diberikan Lot kepada para malaikat pada masa itu, maka Lot mendapatkan berita keselamatan Bapak Ibu, mendapatkan berita keselamatan. Ya, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan dari murka Tuhan yang akan menimpa Sodom pada masa itu. Abraham ingin punya anak, menyuruh hambanya pergi kepada saudara istrinya Laban. Dan ketika dia tiba di sana, dia dijamu dengan luar biasa Bapak Ibu. Dijamu oleh Laban dan keluarga begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya Abraham mendapatkan Ribka lewat peristiwa hambanya datang ke sana, dan hamba itu akhirnya memberitahu niat daripada Abraham, dan keluarga itu mengizinkan Ribka dibawa ke rumah Abraham. Jadi makan itu berkaitan dengan membicarakan peristiwa penting dalam kehidupan antar keluarga. Sampai sekarang Bapak Ibu ya, sampai sekarang saya lihat ada banyak budaya-budaya keluarga-keluarga. Seperti budaya di Tapanuli, suku-suku tertentu, kalau ada hajatan, ungkapan, pembicaraan penting keluarga-keluarga, maka mereka mengadakan jamuan makan. Jadi kontekstual sekali. Ada dasar biblikanya, ada praktek budaya yang dipelihara hingga hari ini. Ishak dan Esau, satu kali dikatakan Ishak udah senja, dia mau tutup mata, meminta Esau untuk mencari ternak dan meramunya sedemikian rupa, memasaknya sedemikian rupa untuk dinikmati oleh Ishak. Namun Esau kalah cepat dengan Yakub yang dibantu oleh ibunya. Namun peristiwa makan di sini saya dapatkan makna Bapak Ibu. Makan itu menjadi salah satu prasyarat seseorang mendapat berkat dari orang yang dihormatinya ketika orang yang dihormatinya akan tutup mata. Bagaimana dengan perjanjian baru? Itu pertanyaannya. Perjanjian lama sudah, bagaimana perjanjian baru? Dalam Yohanes 21:13 dikatakan, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Ini momen di mana Yesus telah bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia mencari para murid-murid di tepi danau. Dan ketika dia menunggu mereka, sambil menunggu mereka, ya Yesus coba mempersiapkan makanan. Dia ada api membakar ikan seperti api di belakang, lalu dia siapkan roti dan dia tunggu murid-murid. Dan ketika murid-murid mendarat, dia undang mereka, katakan, mari kita sarapan. Dan diam-diam murid-murid bertanya ini siapa, tapi mereka tahu itu adalah Tuhan atau guru mereka. Lalu Yesus, Alkitab katakan Yesus maju ke depan, ambil roti dan beri mereka makan, demikian juga dengan ikan itu. Jadi Yesus sendiri Bapak Ibu menjamu para murid-murid setelah kebangkitan. Mengambil sarana makan bersama untuk berbincang-bincang kepada murid-murid, untuk meneguhkan murid-murid. Ya, ada seorang sarjana Alkitab mengatakan bahwa Yesus dalam hal ini peduli kepada keletihan fisik, karena mereka kan sudah mencari ikan semalam-malaman. Pasti lelah Bapak Ibu. Dan ketika mereka lelah, Tuhan peduli kepada kelelahan mereka. Lalu Tuhan beri mereka jamuan makan agar tubuh mereka segar, tubuh mereka sehat, tubuh mereka kuat untuk melanjutkan kehidupan. Walaupun nanti Bapak Ibu ada nasihat-nasihat tertentu yang berkaitan dengan pelayanan,
yang Tuhan dorong buat murid-murid kerjakan. Namun Tuhan mengambil momen makan bersama untuk menyampaikan itu kepada mereka. Yesus peduli kepada keletihan fisik yang dialami para murid-murid. Bapak Ibu, kita juga lihat bagaimana bagian-bagian kitab Perjanjian Baru mengisahkan jamuan makan supaya kita mendapatkan maknanya. Satu kali Yesus bermain ke rumah Matius, kata Alkitab, dan dia menjamu orang banyak. Ya, ada banyak orang-orang pemungut cukai dikumpulkan, ada orang Farisi. Orang Farisi nyinyir, mengatakan mengapa dia mau diundang oleh orang berdosa. Namun Yesus mengatakan orang yang sakit yang butuh tabib, kata Tuhan. Dalam momen ini Bapak Ibu, jamuan makan itu dijadikan sebagai sarana persekutuan dan persahabatan. Yesus diundang oleh orang berdosa yang dikucilkan oleh orang Farisi, namun Tuhan menanggapinya sehingga terjadi persekutuan yang indah antara Yesus dengan sang pemilik rumah. Zakeus juga di Yeriko mengundang Yesus masuk ke rumahnya, datang ke rumahnya, dan Zakeus menjamu dia makan, menjamu orang banyak makan. Jamuan makan itu Bapak Ibu adalah momen untuk menunjukkan betapa hormat si Zakeus kepada orang yang dihormati. Dan jamuan makan itu menjadi sarana titik balik Zakeus mendeklarasikan perubahan sikap di mana dia telah berbuat salah di masa lalu untuk menjadi hidup lebih baik ke depan. Yang terakhir itu gereja mula-mula. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul, gereja mula-mula itu dikatakan habis ibadah sering mereka memecahkan roti, sering makan bersama. Dan biasanya tuan rumah yang mengadakan. Pada masa itu komposisi status sosial itu tidak merata, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan biasanya orang-orang atau jemaat Tuhan yang mapan mengambil inisiatif lebih dulu. Ya, menyediakan rumah untuk ibadah dan menyelenggarakan makan bersama Bapak Ibu. Jadi makan bersama itu merupakan sarana menunjukkan bagaimana orang-orang ini menyadari bahwa apa yang dia terima daripada Tuhan adalah berkat Tuhan. Dan dari berkat Tuhan disisihkan sebagian untuk berbagi berkat kepada sesama, kepada anak-anak Tuhan, kepada keluarga Allah yang kurang beruntung saat ini. Sehingga lewat peristiwa makan gereja semakin kuat karena ada kepedulian, ada jiwa berbagi satu sama lain dan gereja maju ke depan. Bapak Ibu, setiap kali makan ingatlah ada muatan-muatan pelajaran Alkitab di dalamnya. Saya sudah terangkan Perjanjian Lama, saya sudah terangkan Perjanjian Baru, saya sudah terangkan gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Biarlah dengan renungan ini setiap kali saudara makan, setiap kali saudara mengadakan jamuan makan, setiap kali saudara mengundang orang lain makan, mengundang keluarga makan, ingat saudara sedang menjalankan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Sebentar lagi saudara makan siang. Saya berdoa agar Anda mengetahui yang Anda kerjakan punya dasar biblika yang kuat. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Mantap ini ah. Kala ini hotel bintang 5.